Alhamdulillahilladzi ja'alana fi hadithatil layali wal ayyam mudmiran litafakkuri wal i'tibar. Yuqallibullahu al-laila wan nahar, dzalika la'ibratan liulil absar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil asyadil ladzi atana bil huda wa sabilir rasyad, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hasyri wal ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال تعالى في كتابه العزيز ولا تهنوا ولا يحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب ayyu'ta ilaihi aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan kepada kita begitu banyak karunia kenikmatannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik hidayah inayah, nikmat panjang umur fi taatillah, nikmat sehatul afiat Allah berikan kepada kita sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah yang kini kita jalani di Masjid Jami Al-Islah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan salawat yang kita haturkan hingga sampai detik ini menjadi modal kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita saat ini berada pada pertengahan bulan Desember. 15 hari atau lebih ke depan kita akan menemui awal daripada tahun baru Masehi, yang mana di awal tahun baru daripada Masehi banyak sekali kelalaian kita, kecerobohan kita, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, dan bahkan melakukan hal-hal yang membuat kita lalai daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada di dalam hadis dikatakan, man ahya lailatal id, barang siapa yang menghidupkan 2 malam di hari Id, maka Allah akan menghidupkan hatinya di mana hati-hati orang yang telah mati, yaitu di yaumul qiyamah, di akhir zaman. Orang yang menghidupkan malam hari Id dengan beribadah, maka Allah akan menghidupkan hatinya, menjaga hatinya untuk selalu mengingat Allah dan beribadah kepada Allah ketika datangnya akhir zaman. Maka di malam tahun baru nanti itu lebih lagi kita tancapkan diri kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di malam hari Id saja yang banyak orang menyibukkan dirinya untuk mempersiapkan hari Id, namun lupa untuk bertasbih, bertakbir, mengumandangkan takbir di malam-malam hari Id. Dianjurkan untuk menghidupkan malamnya bagaimana untuk malam-malam daripada tahun baru Masehi, yang mana pastinya mayoritas orang Indonesia bahkan seluruh dunia akan menyibukkan dirinya
menunggu waktu-waktu sia-sia, detik demi detik, hingga datanglah waktu tahun 2023. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ingatlah, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat balasannya. Sedikit kecilnya kita melakukan perbuatan di dunia, pasti ada balasannya di akhirat nanti. Sedikit kecilnya perlakuan buruk pun pasti ada balasannya di akhirat nanti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau bukan kita yang menyelamatkan negara kita, maka kita selamatkan diri kita saja daripada kelalaian di detik tersebut. Namun ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apabila hati ini, jiwa ini, diri ini sulit untuk melakukan ibadah dan ke tempat-tempat baik, bukan berarti kita yang bosan, bukan berarti kita yang tidak senang. Akan tetapi mungkin saja tempat ibadah tersebut yang tidak senang didatangi oleh kita, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, yang tertulis di dalam kitab Ayyuhal Walad, dikarang oleh Al-Imam Ghazali, min alamat i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Wa inna imra'an dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khalaqa lahu li jadiri an tatwila 'alaihi hasratahu ila yaumil qiyamah. Wa man jawaza al-arba'ina wa lam yaghlib 'alaihi khairahu syarrah falyatajahhaz ila an-nar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, di nasihat yang pertama, yang paling pertama dituliskan oleh Imam Ghazali adalah hadis Nabi yang berbunyi, min alamat i'radillahi ta'ala 'anil 'abd. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari hambanya, berpaling mencucurkan rahmatnya, karunia kenikmatan yang didapatkan hanya panjang umur, sehat wal afiat, namun kucuran rahmat untuk ringan langkah kakinya ke tempat ibadah. Di antara tanda-tanda hal tersebut adalah istighaluhu bima la ya'ni. Allah menyibukkan hambanya tersebut kepada perkara-perkara yang tidak layak, kepada perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, kepada perkara-perkara yang sia-sia. Apabila diri kita ini banyak dalam 24 jam lebih banyak perkara yang sia-sianya, maka khawatirlah kepada diri kita, apakah Allah berpaling daripada rahmatnya untuk kita, yang mana nadrah rahmatillah, pandangan rahmat Allah itu sangat amat diharapkan oleh kita. Wa inna imra'an idza dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khalaqa lahu li jadiri an tatwila 'alaihi hasratahu ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya hal tersebut Allah berikan kelalaian tersebut supaya berlalu waktu-waktunya sehingga menjadi kerugiannya nanti di hari kiamat, wal a'yadu billah. Bahkan di terusan hadis tersebut Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, wa man jawazal arba'ina, dan barang siapa yang sudah melampaui umur 40 tahun hijriyah, wa lam yaghlib alaihi khairuhu syarrah, yang mana amal baiknya tidak melebihi daripada amal buruknya, falyatajahhaz ilan nar, maka siap-siaplah, kemungkinan masuk nerakanya sangat besar. Bukan berarti nasihat ini untuk orang yang berumur 40 tahun lebih, bahkan semenjak dini ditancapkan di dalam hatinya. Apakah karena banyak perkara sia-sia disebabkan Allah sudah berpaling dari rahmatnya? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat amat kita harapkan. Suatu cerita daripada Bani Israel beribadah 700 tahun, yang akhirnya dicabut oleh Allah nyawanya. Hikayat nanti akan terjadi di hari kiamat, ditimbangkan amal perbuatannya. Kemudian Allah
berfirman kepada malaikat, udkhuluha birahmati, masukkanlah dia dengan sebab rahmatku. Hamba tersebut dengan rasa congkaknya, sombongnya, ya Allah, saya tidak terima apabila aku dimasukkan ke dalam surgamu dengan sebab rahmatmu. Aku ingin masuk dengan sebab amal perbuatanku 700 tahun. Aku menghamba beribadah kepadamu, tidak bermaksiat kepadamu, menjalankan semua perintahmu. Namun 700 tahun tersebut tidak engkau hitung. Yang engkau masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengambil satu rahmat saja, kenikmatan memandang satu buah bola matanya, ditimbang ke dalam amal perbuatannya, maka kenikmatan tersebut melampaui daripada 700 tahun dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hadis ini, al-i'tirad anillah, Allah berpaling dari kita daripada rahmatnya, sangat amat kita takuti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan menjelang tahun 2023 dan mengingat kita akan berkurang umur kita, maka menjadi teguran untuk kita semakin beribadah, semakin dewasa diri, semakin untuk memperbanyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaquluhu biqawlihi wa bihi tadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.